Ya, jadi ini materi terakhir untuk perkuliahan kita. Jadi sampai bab 12 saja. Namun untuk memahami materi subbab 12.8 dan juga 12.7 ya, ini sepertinya perlu perlu pengantar pemahaman untuk uji kuasa terbaik yang di sini sedikit. Ya, di sini mulai bab 12.6 itu sudah most powerful test. Jadi Ibu pakai buku lain dulu. Apa sih yang dimaksud dengan power statistical test? Di sini kan Mbak, oh, aku tadi tuh lagi lihat di pertama yang kamu kirim. powerful test artinya ini kan uji-uji yang powerful, uji-uji yang paling powerful. Sedangkan uji yang power, kuasa uji di situ mungkin sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Nah, ini di sini ada apa yang dimaksud dengan uji power dari uji statistik. Ya, coba bacakan sebentar ini yang paragraf ini. Silakan, boleh Dewi, kamu bacakan paragraf ini saja. Baik Ibu. In chapter 8, we give several tests of fairly common statistical hypotheses in such a way that we describe the significance level alpha and the p-value of each. Of course, those tests will based on the statistic of the parameter. When the latter exists in the section, we consider the probability of making the other type of error affecting the null hypothesis H0 when the alternative hypothesis H1 is true. This consideration leads to ways to find most powerful test of the null hypothesis H0 against the alternative hypothesis H1. The first example introduced a new concept using a test about P, the probability of success. The sample size is kept small so that table 2 in appendix B can be used to find probabilities. The application is one that you can actually perform. Jadi di bab 8 ini diberikan beberapa tes hipotesis statistik yang cukup umum yang sedemikian rupa sehingga digambarkan tingkat signifikasinya alfa dan nilai P-nya masing-masing. Terus tes tersebut ini didasarkan pada statistik parameter yang baik atau cukup. Nah, pada bagian ini dipertimbangkan probabilitas membuat jenis kesalahan lainnya itu menerima hipotesis 0 atau H0 ketika hipotesis alternatif H1 benar. Nah, pertimbangan ini mengarah pada cara untuk menemukan tes yang paling kuat dari hipotesis 0 H0 terdapat hipotesis alternatif H1. Nah, contoh yang pertama, ini memperkenalkan konsep baru menggunakan tes tentang P atau probabilitas keberhasilan. Ukuran sampel tetap kecil sehingga tabel 2 ini dapat lampiran B dapat digunakan untuk menemukan probabilitas aplikasi ini adalah salah satu yang benar yang Anda dapat lakukan. Jadi itu, Bu. Ya, jadi di sini diperkenalkan lebih dahulu tentang P atau peluang sukses. Misalkan jika diberikan sebuah name tag, seseorang mengambil melalui tangan kiri atau tangan kanan gitu ya. Misalkan P itu peluang sukses, peluang bahwa name tag
Diambil menggunakan tangan kanan. Ya, ini sama saja dengan percobaan dengan dua buah hasil yang mungkin, dan misalkan peristiwa sukses jika diterima pakai tangan kanan gitu ya, P-nya. Jadi P-nya adalah peluang tersebut. Kemudian H0 kita menguji P sama dengan setengah. Jadi peluang tangan kiri maupun tangan kanan itu setengah. Kemudian hipotesis alternatifnya P lebih kecil setengah. Jadi ini H0-nya itu adalah uji majemuk ya, majemuk di mana H0-nya dipilih P lebih kecil setengah, H1-nya. Kemudian percobaannya adalah N sama dengan 20. Jadi kita kalau satu subjek, satu orang yang dilakukan dengan memberi name tag, maka percobaannya itu hasil percobaannya adalah coba acak dengan distribusi Bernoulli. Jadi masing-masing X-nya di sini berdistribusi Bernoulli. X1, X2, sampai X20. Kemudian di sini, jika person itu ada di kanan, di sini dinyatakan dengan 0. Oh, dia sama dengan 1. Di sini harusnya ada XI sama dengan 1 ya. Sama dengan satunya mungkin harusnya di sini. Satu ya. Kemudian kalau kiri, maka XI sama dengan 0. Kemudian Y itu adalah sigma XI. Berarti 1 plus 0 plus 1 plus 1 misalkan ya. Y sama dengan sigma XI akan berdistribusi binomial dengan parameter P20, P. Jadi daerah kritis atau daerah penolakan itu adalah himpunan C di mana Y lebih kecil sama dengan 6. Ya, karena di sini sesuai dengan daerah penolakan H1, P lebih kecil setengah. Nah, misalkan ini ditentukan ya, tolak H0 jika sigma XI lebih kecil sama dengan 6. Ya, di sini ditulis seperti ini. Maka dari daerah penolakan ini kita bisa mencari alfa. Alfa yaitu peluang tolak H0, H0 benar. Ini dinyatakan dengan seperti ini. Jadi ini dapat ditulis sama dengan peluang tolak H0 jika H0 benar. Tolak H0-nya ini diganti dengan daerah penolakan tadi. Y lebih kecil sama dengan 6. Dan H0 itu dinyatakan dengan uji hipotesisnya. P sama dengan setengah. Jadi peluang Y lebih kecil sama dengan 6 jika P sama dengan setengah. Kita bisa hitung yaitu sigma Y dari 0 sampai 6. Karena dia binomial, kombinasi 20Y setengah pangkat Y kali setengah pangkat 20 min Y. Atau digabung menjadi setengah pangkat 20. Kalau dihitung ini hasilnya adalah 0,0577. Jadi itu peluang alfa. Kemudian beta, beta adalah peluang terima H0, H0 salah. Ya. Di sini misalkan beta itu adalah peluang terima H0, H0 salah berarti H1 ya. H1 di sini dinyatakan dengan P sama dengan 1/4.
Jadi H1 itu peluang lebih kecil setengah. Misal kita ambil sebuah nilai, P sama dengan 1/4. Dan H0, karena tadi dinyatakan daerah penolakan itu lebih kecil sama dengan 6, maka peluang terima H0, Y-nya dari 7 sampai 20, maksimumnya 20. Jadi ini peluang terima H0 dinyatakan dengan Y lebih besar sama dengan 7, lebih kecil sama dengan 20, di mana H0 salah. H0 salah berarti P-nya sama dengan 1/4. Lalu kalian bisa menghitung menggunakan peluang binomial, sigma dari Y sama dengan 7 sampai 20, kombinasi 20Y, 1/4 pangkat Y, 3/4 pangkat 20 min Y. Jadi beta adalah 0,2142. Sekarang misalkan P-nya bukan 1/4, tapi P-nya 1/10. Maka kita dapat mencari beta dengan rumus yang sama, diganti dengan 1/10, 1/4-nya, diperoleh beta 0,0024. Nah, jadi dari sini beta akan semakin kecil, alfa dan beta itu peluang kesalahannya. Jadi kita harapkan alfa dan beta itu semakin kecil. Beta jika P-nya semakin kecil, peluang H1 ini semakin kecil, maka beta juga akan semakin kecil. Di sini P sama dengan 1/4, dengan P sama dengan 1/10 itu berbeda nilai betanya, dan untuk P sama dengan 1/10 itu betanya semakin kecil. Nah, alfa dan beta ini adalah peluang kesalahan. Kemudian kita juga dapat menghitung peluang menolak H0 jika H1 benar. Ya, ini adalah bukan suatu kesalahan, hal yang betul ya. Kalau H0 salah, ya tolak H0. H0 salah itu dinyatakan dengan H1. Jadi peluang tolak H0 jika H1 benar itu adalah hal yang betul ya. Seharusnya K ini besar peluangnya. Kita harus membuat K ini besar peluangnya. Nah, tadi peluang tolak H0 jika H1 benar, berarti di sini K itu peluang tolak H0 berarti H1 ya. Jika H1 benar, ini sama dengan 1 min peluang terima H0 jika H1 benar. Jadi sekarang seperti daerah sub himpunannya di sini adalah H1. Nah, H1 ini ada daerah penerimaan dan daerah penolakan. Ya. Jadi di sini terima H0, di sini tolak H0. H1. Jika H1 benar, ya terima H1 ya. Tapi ada kemungkinan terjadi kesalahan terima H0 padahal H1 benar. Nah, jadi K ini peluang, ini daerah sub atau kejadiannya adalah tolak H0. Nah, tolak H0 di sini ada hal yang benar, berarti ini peristiwa benar, dan ini peristiwa salah. Jadi 1 min peristiwa salah. Jadi kalau kita mencari K, K itu dinyatakan dengan 20Y, P pangkat Y, 1 min P pangkat 20 min Y. Di mana P-nya itu pada daerah penolakan. P-nya itu pada daerah penolakan. Jadi P di sini peluang lebih kecil setengah ya, lebih kecil setengah. Pada daerah penolakan H1 tadi, ya, nah di sini P lebih kecil setengah. Peluang pada daerah penolakan jadi ini pada H1. H1 P lebih kecil setengah. Jadi ini nilai P pada daerah penolakan. Karena ini
sub kejadiannya pada daerah penolakan. Jadi KP di sini, K fungsi dari P, P-nya ini adalah komposit, hipotesis komposit, ya. Jadi dia merupakan sebuah variabel di mana nilainya lebih kecil setengah. Nah, jadi KP ini tergantung dari variabel P. Kalau ditulis berarti tolak H1, tolak H0 berarti H1 ya. H1 itu Y-nya dari 0 sampai 6. Berarti sigma 0 sampai 6 kombinasi 20Y, P pangkat Y kali 1 min P pangkat 20 min Y untuk P dari 0 sampai setengah. Boleh ya, ini kalau dia interval bisa lebih kecil atau sama dengan setengah. Ya, jadi ini pernyataan peluang tolak H0 jika H0 salah. Jadi H0 salah ditunjukkan dengan nilai P lebih kecil setengah. Dan peluang tolak H0 itu dinyatakan dengan daerah penolakan tadi. Daerah penolakannya itu Y lebih kecil 6. Ini dinamakan power function uji. Jadi fungsi kuasa uji. Nah, kalian bisa mengganti kalau P-nya setengah, maka ini menjadi alfa. Jadi ini pada daerah apa? Peluang terima H0, H0 salah ya, alfa. Kalau P-nya setengah, berarti dia pada daerah penolakan H1, tapi di sini terima H0, P-nya masuk ke daerah terima H0. Kemudian kalau K seperempat, ya, 1 min K seperempat ini menjadi beta. 1 min K sepersepuluh, beta sepersepuluh. Ya. Jadi nilai dari power function pada sebuah nilai P adalah power dari uji. Power dari uji pada nilai P tersebut. Jadi misalkan untuk K seperempat, maka K seperempatnya adalah 0,7858. Namun kalau pada P sama dengan sepersepuluh, K sepersepuluh adalah 0,9976. Jadi lebih besar power function-nya untuk nilai P sepersepuluh dibanding nilai P seperempat. Ya, jadi dia eh, lebih yakin ya, lebih yakin dalam menolak H0 jika P-nya itu tidak terlalu dekat dengan nilai setengah. Makin jauh dari nilai setengah, dia makin jelas ya dalam menolak H0 dengan peluang yang besar. Contoh 851 ya, kita memperkenalkan konsep power function dari uji. Kita akan memperkenalkan ukuran sampel. Sekarang power function tadi tergantung dari nilai P pada H1. Sekarang untuk ukuran sampel apakah juga mempengaruhi dalam menentukan power function? Ini terdapat pada contoh 852. X1, Xn, sampel berukuran N dari distribusi normal, N mu, 100. Sebagai contoh, misalkan ini adalah distribusi dari nilai-nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika. Yang menggunakan metode pengajaran baru, misalkan komputer related material. Kita ingin memutuskan apakah H0 mu sama dengan 60. Nah, mu sama 60 ini kan ini distribusi nilai-nilai mahasiswa ya. Mu sama dengan 60 ini berarti tidak ada ya di sini adalah mu sama dengan 60 ini adalah tidak ada perubahan ya.
pada metode pengajaran baru pada nilai-nilai mahasiswa. Kemudian di sini H1, mu lebih besar 60. Berarti ada perubahan nilai-nilai mahasiswa dengan menggunakan metode baru tersebut. Misalkan diambil sampel N sama dengan 25. Nah, jadi kalau N sama dengan 25, masing-masing berdistribusi normal, mu, 100, maka kita bisa mencari min sampel, yaitu X bar. Nah, X bar ini sebagai penduga maksimum likelihood dari mu. Ya, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa estimasi dari parameter untuk mu ini adalah X bar. Jadi X bar akan digunakan sebagai statistik untuk mengambil keputusan terima atau tolak nol. Nah, sekarang si peneliti ini memutuskan akan menerima atau menolak nol apabila nilai rata-rata mahasiswa lebih besar sama dengan 62. Ya. Apa ini konsekuensinya dari keputusan peneliti ini? X bar lebih besar sama dengan 62. Ini adalah suatu titik dalam penerimaan atau menolak nol tadi. Kita akan melihat konsekuensi dari keputusan ini di sini terhadap power test dan yang mempengaruhi hal yang mempengaruhi lainnya. Ini untuk contoh sebelumnya. Dan ini grafik pada contoh sebelumnya ya. Ini untuk dia lebih kecil sama dengan 6 yang tadi ya. Kita akan menghitung nilai power testnya. Power testnya di sini menggunakan, kalau sebelumnya adalah P ya. P itu peluang sukses. Kalau di sini, nah peluang sukses itu sama dengan mu. Kalau di sini, K fungsi dari parameter mu. Parameter yang diuji tadi. K mu adalah peluang tolak H0 jika H0 benar. Peluang tolak H0 jika H1 benar. Atau ditulis peluang tolak H0 berarti X bar lebih besar sama dengan 62 jika H1 benar, di mana H1-nya itu lebih besar sama dengan 60. Maka di sini transformasi ke peubah normal baku dikurangi dengan mu dan dibagi dengan sigma. Sigmanya adalah sigma kuadrat per N ya, sigma kuadratnya untuk sampel. Jadi ini sigma sampel adalah 2. X bar min mu per 2, jadi sebelah kanan juga 62 min mu per 2. Atau di sini 1 min peluang 62 min mu per 2 itu adalah si 62 min mu per 2. Untuk mu lebih besar sama dengan 60 ya. Ini mu-nya berada pada daerah penolakan ya. Ini adalah power test-nya. Lalu di sini untuk beberapa nilai mu diberikan power test-nya seperti ini pada tabel 851. Nah, jika mu-nya itu 60, 61, 62, 63, 64, 65 ya. Kalian bisa melihat power test-nya. Kalau mu-nya itu semakin besar, maka akan semakin kuat ya menolak H0. Ya jelas ya. Kalau mu-nya itu jauh lebih besar dari 60, maka kita juga akan yakin gitu menolak H0. H0-nya adalah mu sama dengan 60. Lalu dari grafik K-mu ini kita gambarkan menjadi grafik power function. Ya, di sini adalah nilai mu-nya dan di sini adalah nilai K-mu. Maksimum di sini peluangnya adalah 1. Jadi untuk nilai 60 sampai 68, ini kalau digambarkan grafiknya akan membentuk ini ya. Dia kontinu. Kemudian di sini ada jeda. Ada jeda atau selisih dari 60 ke nilai grafik. Ini menyatakan peluang
kesalahan jenis ke-1 atau menyatakan alfa. Kemudian di sini adalah beta. Jadi semakin tinggi nilai mu-nya, errornya akan semakin kecil. Error betanya. Tapi kalau nilai mu-nya 62, ya ini kita makin besar kesalahannya ya untuk menolak nol. Mungkin 62 itu kebetulan mengambil sampelnya itu eh, tidak terlalu acak misalkan. Sehingga nilainya lebih dari 60. Tapi kalau nilainya 70, 68, oh ya kita sangat yakin menolak H0. Menolak H0 yang ditentukan di mana mu-nya 60 tadi. Nah, di sini ditunjukkan dengan jarak ya, jarak dari 1 ke grafik. Ini menyatakan nilai beta, error ini. Jadi semakin tinggi nilai mu akan semakin kecil errornya. Dan di sini ini nilai alfa. Mu ini adalah peluang tolak H0. H0 itu mu sama dengan 60 jika H1 benar. Sudah dijelaskan tadi untuk beberapa nilai 60 di sini kan 60 ini sama dengan alfa, sama dengan kesalahan jenis pertama. Kemudian ini jika mu sama dengan 65, K65 kalian bisa hitung dari rumus kami tadi. Nah, selain menggunakan alfa dan beta, kita juga lebih menyukai ya menggunakan nilai lebih kecil dari alfa misalkan untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis. Ya, ini dinamakan dengan p-value tadi. Nah, ini kita signifikan menolak alfa di sini lebih kecil. Jadi signifikan level alfa lebih kecil sama dengan 0,1587 itu kurang dari 0,05. Di sini alfanya bisa dihitung ya untuk mu sama dengan 60. Mu sama dengan 60 ini alfanya berapa? Mu sama dengan 60 di atas ya. Nah ini mu sama dengan 60 0,1587. Jadi ini nilai alfa. Namun di sini statistician lebih menyukai nilai alfa itu jangan terlalu besar. 0,1587 ini dianggap peluang kesalahan yang cukup besar. Jadi statistician itu lebih menyukai nilai alfa sekitar 0,05 atau lebih kecil. Karena itu kesalahan ya. Jadi statistician lebih menyukai kesalahannya itu cukup kecil. Nah, di sini nilai alfa 0,1587. Tadi kita menggunakan N sama dengan 25. Ya. Jadi sekarang kita ingin menentukan alfa itu kecil dengan mengubah-ubah nilai N-nya ini. N-nya berapa? Supaya error atau galat kita itu cukup kecil. Nah, ini peluang kesalahan atau peluang tolak H0 yang semula X bar lebih besar sama dengan 62 diubah menjadi X bar lebih besar sama dengan C. C itu suatu nilai yang ditentukan. Sehingga untuk K60 sama dengan 0,05, berarti ini kan K tadi power function, peluang tolak H0 jika H1 benar. Tolak H0 dinyatakan dengan X bar lebih besar sama dengan C. H1-nya ini untuk nilai 60. Mu sama dengan 60. Jadi di atas 60 ya H1-nya. Jadi pada mu sama dengan 60, ini adalah nilai alfa
sebesar 0,05. Lalu di sini ditransformasi dengan nilai distribusi normal 60,4. 4 ini adalah sigma kuadrat sampel, ditransformasi menjadi Z lebih besar sama dengan C min 60/2 jika mu sama dengan 60 atau psi C min 60/2 ini sama dengan 0,05. Kita bisa mencari C min 60/2 ini. Jadi C min 60/2 sebesar 0,05, ini nilai Z tabelnya adalah 1,645. Diperoleh C-nya adalah 63,28. Jadi ini adalah batas daerah penolakan dengan alfa yang cukup kecil. Tadi kalau kita buat C itu lebih dari 62 di sini, 62, maka alfanya masih 0,15 sekian ya, masih cukup besar. Jadi kalau ini semakin besar dari 60, maka alfanya akan semakin kecil, yaitu menjadi 0,05. Nah, di sini betanya juga akan kita lihat beta itu bertambah pada mu sama dengan 65. Jadi betanya akan bertambah dari 0,0668 menjadi 0,1963. Ya, beta kalian bisa lihat ya, peluang tolak H0 benar. Ya. Atau peluang terima H0 salah ya. H0 salah berarti di sini peluang terima H0 salah. Berarti 1 min ini ya. 0,1963 ini betanya akan bertambah. Jadi alfanya menurun tapi betanya akan bertambah. Jadi secara umum kalau kita tidak mengubah ukuran sampel, hanya mengubah batas dari daerah penolakan, misalkan H1-nya itu X bar lebih besar 63, tapi tidak mengubah nilai besaran sampel. Itu akan menurunkan alfa, tapi akan menambah beta. Nah, betanya semakin naik, berarti errornya juga semakin naik. Nah, itu kurang bagus. Yang diharapkan adalah alfa turun, beta juga turun. Sebaliknya, kalau kita mengubah daerah penolakan, batas penolakan, ini juga akan menurunkan beta, tapi dia juga akan menaikkan alfa. Ya, kesalahan jenis 1 turun, tapi kesalahan jenis 2 naik. Seharusnya dia kedua-duanya itu turun. Jadi kita akan menambah ukuran sampel ya, supaya kedua-dua kesalahan itu menurun. Nah, ini ditambah ukuran sampelnya, misalkan menjadi N sama dengan 100. Nah, sekarang pada level alfa sama dengan 0,05, maka alfa itu peluang tolakan 0, H0 benar, 0,05, maka peluang ini diubah ke distribusi normal dengan X min mu per sigma. Ini sigma sampel ya, sigma sampel 100/100 sama dengan 1. Kan tadi variansinya adalah 100 ya, sigma kuadrat per N, kan variansi sampel. Jadi ini variansi sampel sigma kuadrat per N. Jadi kalau E-nya ditambah, maka ini variansi sampelnya menjadi 1. Ditransformasi ke normal baku, ini menjadi C min 60/1, 0,05. Kita bisa mencari nilai C seperti yang tadi pada tabel
0,05 itu Z tabelnya adalah 1,645. Sehingga diperoleh C adalah 61,645. Nah, sekarang power fungsinya adalah peluang tolak H0. H0 salah, berarti ini ya, peluang tolak H0. Nah, pada mu yang ditentukan pada H1. Ini adalah K mu. Sekarang mu-nya 65. Tadi di sini batas penolakan 61 ya. Ini batas penolakan. Nol. Sekarang 65 ya. Kita mencoba 65, K mu-nya berapa? Nah, di sini K mu bisa dicari dari sini. Substitusikan untuk mu 65. Kalian bisa mencari K mu. Beta adalah kesalahan ya, error jika mu sama dengan 65 sama dengan 1 minus K mu, yaitu sama dengan C 61,645 min 65 sama dengan C min 3,355. Sangat kecil ini. Nah, jadi pada N sama dengan 100, daerah penolakan 61,645 ini adalah daerah penolakan dengan error sebesar alfa 0,05 dan beta juga sangat kecil 0,004 kalau mu-nya 65 pada daerah penolakan. Jadi kalau N sama dengan 100 menambah sampel ini akan menurunkan nilai alfa dan beta ya dengan hasil yang sangat signifikan yang semula 0,1587 menjadi 0,05 dan juga betanya juga turun. Nah, sekarang kalau tadi kita kan mengubah dari 25 menjadi 100. Itu artinya masih menebak-nebak ya, menebak-nebak nilai N. Sekarang kita menyatakan N sebagai fungsi. Fungsi dari H0 H1. Misalkan ini daerah penolakannya sudah ditentukan, yaitu nilai X bar lebih besar sama dengan C. Kemudian kita ambil alfa sama dengan 0,025, alfa juga ditentukan. Jadi daerah penolakan ditentukan, kemudian alfa ditentukan. Kemudian X bar berdistribusi N mu 100 per N. Substitusikan untuk alfa, peluang tolak H0, H0 benar, sama dengan 1 min C, C min 60 per 10 per akar N. Nah, kalau ini 0,05 alfanya, maka ini mu-nya sama dengan 65 di sini. Sehingga C min 60 per 10 per akar N sama dengan 1,96. Di sini ya, 0,025 ini. Kalau C min 65 per 10 per akar N itu min 1,645. Dari sini kita bisa memperoleh nilai 10 per akar N ya. 10 per akar N maka diperoleh C sama dengan 1,96 kali 10 per akar N plus 60. 62,716 sehingga 10 per akar N 5 per 3,605. Ini kalau N-nya 25 ya. Di sini N-nya 25
Sehingga C bisa diperoleh dan 10 per akar N adalah 5 per 3,605. Akar N 7,21, N sama dengan 51,98. Ya, jadi ini N-nya itu tidak menebak-nebak lagi, karena kita sudah menentukan daerah penolakan, X bar lebih besar sama dengan C, misalkan suatu nilai C ya, kita akan menentukan nilai C dan juga N. Pertama di sini ditentukan alfanya, kemudian jika mu sama dengan 65, beta sudah diperoleh 0,05. Di sini distribusi dari X bar, mu, 100 per N. Maka ini definisi untuk alfa dan ini untuk beta. Nah, ini alfa, tolak H0, H0 benar. Nah, ini tolak H0, X bar lebih besar sama dengan C, H0, mu sama dengan 60. Jadi ini misalkan uji hipotesisnya itu H0, mu sama dengan 60 ya. H1, mu lebih besar dari 60 ya. Berarti di sini mu sama dengan 60 itu daerah H0. Atau ini 1 min C, C min 60 per 10 per akar N. Nah, tadi sudah dihitung di atas. Dengan cara kalian transformasi ke distribusi normal baku. Sekarang nilai beta ini 0,05 jika mu 65. Jadi diambil mu sama dengan 65 ini pada H1, daerah penolakan. Berarti di sini 1 min K mu, ya. 1 min daerah terima H1 atau tolak H0 jika H0 salah. Jadi di sini peluang tolak H0 jika H0 salah. Ini adalah tolak H0. X bar min X bar lebih besar sama dengan C. Dan ini mu sama dengan 65, ini juga tolak H0. Ya, sini. Sehingga ini ditransformasi ke normal baku. Ini menjadi C C min 65 per 10 per akar N. Kemudian ini adalah Z tabel untuk 0,025 dan ini Z tabel untuk 0,05 ya. Nah, ini min 1,645 karena ini di sebelah kiri ya dari sini. Ini kemudian diselesaikan bersamaan. Jadi ada dua variabel yaitu C dan N ya. Ini diselesaikan dari dua persamaan ini. Jadi kita peroleh dari persamaan 1 itu 1,96 kali 5 per 10 per akar N. 3,605 plus 60. Ya, ini dari dua persamaan dicari ya penyelesaiannya. Bisa dengan substitusi, kemudian C-nya diganti, diperoleh N. Ya. Diperoleh N dan C. C-nya 62,715 dan N-nya 52. Ini adalah angka yang kita peroleh dengan alfa yang kecil dan beta yang kecil. Jadi sekarang kita tidak pakai cara coba-coba, misalkan diganti N-nya 100, C-nya 62, tapi menggunakan dua buah persamaan, yaitu persamaan dari penjabaran alfa dan beta. Ini ya, peroleh ini. Ini contoh berikutnya.
Ya, coba contoh berikutnya, silakan kalian bacakan. Ada yang mau membacakan untuk contoh 853? Samsung SM ini siapa? Coba yang punya Samsung SM ini nggak pakai nama, siapa ya? Coba kamu bacakan contoh 853. Siapa ini Dewi? Maaf Ibu, saya juga kurang tahu. Kayaknya ini ada yang double device, Bu. Siapa yang double device ini? SM 5132 siapa? Maaf Ibu, itu saya Rida. Yang mana? Saya belum rename Ibu. Yang SM apa yang Samsung SM? Ya coba Rida Samsung baca. SM, Bu. Ya, bacakan silakan. Contoh 853. Sebentar Ibu. Untuk menguji H0, P sama dengan 1/2 terhadap H1, P kurang dari 1/2, kita ambil sampel acak percobaan Bernoulli. X1, X2 sampai X dan gunakan untuk statistik pengujian. Y sama dengan Y sama dengan sigma XI yang mempunyai distribusi binomial. Misalkan daerah kritis didefinisikan dengan C, Y kurang dari C. Fungsi pangkat untuk pengujian ini ditentukan oleh KP dengan P, Y kurang dari C. Kita akan mencari nilai N dan C sehingga K dari 1/2 mendekati 0,05 dan K1/4 mendekati 0,90. Artinya kita ingin tingkat signifikasinya adalah A sama dengan K1/2 sama dengan 0,05. Dan pangkat pada P sama dengan 1/4 sama dengan 0,90. Kami melanjutkan sebagai berikut. Sejak 0,05 sama dengan P, Y kurang dari sama dengan C, P sama dengan 1/2, sama dengan P, Y dikurang N/2 dibagi akar dari N dikali 1/2 dikali 1/2 kurang dari sama dengan C dikurang N/2 dibagi akar N kali 1/2 dikali 1/2. Ini mengikuti C dikurang N/2 dibagi akar N/4 mendekati minus 1,645. Dan sejak 0,90 sama dengan P, Y kurang dari sama dengan C, P sama dengan 1/4 sama dengan P, Y dikurang N/4 dibagi akar N dikali 1/4 dikali 3/4 kurang dari sama dengan C dikurang N/4 dibagi akar N dikali 1/4 dikali 3/4. Ini mengikuti C dikurang N/4 dibagi akar dari 3N dibagi 16 mendekati 1,282. Karena itu, N/4 mendekati 1,645 akar N/4 ditambah 1,282 akar 3N/16. Dan akar N mendekati 4 dikali 1,378 sama dengan 5,512. Jadi, N kira-kira sama dengan 30,4. Dan kita bulatkan ke atas menjadi 31. Dari dua perkiraan persamaan pertama, kita temukan bahwa C kira-kira sama dengan 10,9. Menggunakan N sama dengan 31 dan C sama dengan 10,9.
Berarti K1/2 sama dengan 0,05 dan K1/4 sama dengan 0,90. Hanyalah perkiraan. Nyatanya, sejak Y sama dengan bilangan bulat, kita dapat misalkan C sama dengan 10,5. Kemudian dengan N sama dengan 31. Alfa sama dengan K di K1/2 sama dengan P, Y kurang dari sama dengan 10,5, P sama dengan 1/2, mendekati 0,0362. K1/4 sama dengan P, Y kurang dari sama dengan 10,5, P sama dengan 1/4 mendekati 0,8730. Atau kita bisa membiarkan C sama dengan 11,5 dan N sama dengan 32. Dengan kasus alfa sama dengan K 1/2 sama dengan P, Y kurang dari sama dengan 11,5, P sama dengan 1/2 mendekati 0,0558. K 1/4 sama dengan P, Y kurang dari sama dengan 11,5, P sama dengan 1/4 mendekati 0,9235. Oke, makasih. Jadi, ya ini contoh lain untuk menentukan N dan C. Jadi, N dan C-nya itu kita tidak mencoba N25, N100 ya, tapi menggunakan persamaan. Persamaannya diperoleh dari alfa. Jadi kalau ada uji hipotesis seperti ini, H0 dan H1 dari percobaan Bernoulli, misalkan ini batas penolakan adalah C, kita membuat power function. KP-nya ini adalah power function, yaitu peluang tolak H0 jika H0 salah. Jadi P-nya ini pada PH1, P lebih kecil setengah. Kita akan mencari N dan C, sehingga alfa 0,05 dan beta 0,9 jika P-nya 1/4. Dan ini power function ya. Sorry, 1 min beta 0,9, berarti betanya 0,1. Dan kemudian dari definisi alfa, yaitu peluang tolak H0 benar, menjadi seperti ini. Lalu dikonversi ke distribusi normal baku, menjadi seperti ini. Untuk P sama dengan setengah. Ini disederhanakan menjadi C min N/2 per akar N/4. Ini sama dengan nilai Z 0,05. Z tabel. Nah, kemudian ini adalah K ya. K 1/4. Ya. 0,9. Jadi kalian boleh menggunakan persamaan alfa, dan ini persamaan beta, atau ini persamaan power function. Yang penting dapat dua persamaan. Dari dua persamaan itu diperoleh nilai C dan nilai N. C-nya 1,282 dan N-nya 5,5 kuadrat sekitar 31. Jadi di sini sudah, jadi kita menentukan alfa, kemudian P pada daerah penolakan, maka kita akan memperoleh nilai N dan C. Oke, berikutnya kerjakan dulu soalnya ya. Coba yang ini 851. Delapan lima tiga, ya sudah itu aja. Yang menentukan N mana ya? Belum, sorry, bantu. Bukan 853. Nah ini 857 ya. 851 dan 857.
Oke, mungkin sekitar 15 menit ya. Cari dicek.
Coba 851A Retno Restu. Ibu maaf, di chat Zoom udah ada yang mau mengajukan, Bu. Chat Zoom. Oh, oh ya, Kaiza. Ya, silakan yang sudah selesai, Kaiza. Aisyah Ayu, 857 ya. Kaiza, coba hasilnya boleh di-share ya, Ibu. Stop share dulu. Ibu, saya Rizka pengen coba yang A. Boleh di-share dulu nggak, Bu? Oh ya, Rizka. Nanti guide saya yang B dan C ya. Bisa. Dinda yang di chat itu, yang B itu Dinda, yang C itu Gaitsa, Bu. Oh ya, oke. Jadi Rizka, Iya, Dinda, dan Geza. Nomor 851 ya. Oke, iya, Bu. silakan. Oke, izin share screen ya, Bu. Rizka, Rizka dulu ya. Boleh share. Nih, Bu. Terlihat? Ya, jadi yang A itu 851 aja yang ditanya. Ininya nilai alfanya dari K25. Berarti kita cari dulu K-nya. Kak mu-nya itu Kak mu-nya sama dengan P eh, X bar kurang dari 22,5. Terus itunya kan tadi parameternya mu. Nah, terus habis itu karena berdistribusi normal berarti P X bar min mu per apa namanya 3. 3 itu kan dari 9, 9 akar 9 jadinya 3. 3 per akar N. N-nya 4, jadi akar 4. Kurang dari 22,5 dikurangi mu per 3 per akar 4. Gitu. Berarti P itu Z kurang dari 22,5 kurang mu per 3 per 2. Terus ini bisa ditulis jadinya 3 per 2 itu kan sama aja 2 per 3 dikali 22,5 mu gitu, Bu. Terus Terus di situ K-nya sama dengan berarti si dari 3 per 2, 2 dikali 22,5 min mu. Terus karena mu-nya itu udah diketahui yaitu 25 berarti dimasukin berarti si dari 2 per 3 dikali 22,5 min 25 itu 25 berarti apa namanya sih dari min 1 per 1 koma min 1,67 itu berarti alfanya 0,047. Nah, Iya, benar ya. Oke, makasih Rizka. ya Bu, izin stop share. Ya, berikutnya tadi siapa? Izin share yang 1B ya, Bu. Iya, silakan. Dinda, Bu. Ya, Dinda. Dinda. Oh, Kaisa dan Dinda itu satu ini ya. Satu device ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan. Jadi kan nomor 1 yang B itu yang ditanya apakah tes tersebut menolak atau menerima H0. Jadi kan dikasih data X1-nya itu 21,24, X2-nya itu 24,81, X3-nya 23,62, X4-nya 26,82. Berarti kita cari X barnya dulu atau rata-ratanya kan berarti datanya dijumlah semua dibagi sama banyak datanya itu ada 4. Nah, hasil dari jumlahnya itu 96,49 dibagi 4 itu sama dengan 24,1225.
Nah, karena X bar-nya itu lebih dari 22,5, sehingga X bar tidak berada pada daerah kritis, jadi tidak dapat menerima H0 atau tolak H0. Ya, betul. Terima kasih, Dinda. Ya, terima kasih juga Ibu. Berikutnya 1C ya, Gaisa. Ya, Ibu, izin untuk memaparkan 1C. Jadi yang ditanyakan nilai dari P-nya yang X bar itu berdasarkan dari yang B tadi. Kan X barnya udah didapat 24,1225, terus mu-nya 25. Jadi dicari peluangnya itu sama dengan X bar kurang dari 24,1225, di mana mu-nya itu 25. Kemudian peluangnya X bar dikurang 25 per 1,5 kurang dari 24,1225 dikurang 25 per 1,5. Terus hasilnya itu C dari minus 0,0585. Udah dicari, ternyata hasilnya 0,2793. Jadi P value-nya itu dari X bar yang B 0,2793. Ya, jadi p-value itu peluang tolak H0, H0 benar ya. Hampir sama dengan alfa, tapi dia menggunakan ketentuan ya dari data. Datanya tadi diperoleh dari data, diperoleh hasil C-nya adalah 24,1225. Jadi ini batas penolakan. Berarti ini X bar lebih kecil 24,1225, ini kan tolak H0. Tolak H0, mu sama dengan 25, ini H0 benar. Kemudian digunakan transformasi, diperoleh 0,2793. Ya. Terima kasih, Gaisa. Ya, Ibu. Berikutnya 857 ya. Jadi siapa ya? Aisyah, Ibu. Oh ya, silakan. Ibu, maaf sebelumnya saya izin minta tolong share screen sama Dwi ya, Bu. Ya, boleh. Dwi tolongin. Oke, terima kasih Dwi. Jadi di sini diketahui H0 mu sama dengan 200, H1 mu lebih dari 200, dengan X berdistribusi normal, mu, 1000. Terus standar deviasi kuadrat sama dengan 10.000, di mana standar deviasi sama dengan 100. Kemudian daerah penolakan X bar lebih dari sama dengan C. Alfa sama dengan P, tolak H0, di mana H0 benar. 0,03 sama dengan P, X bar lebih dari sama dengan C. 0,03 sama dengan P, X bar min mu per standar deviasi per akar N lebih dari sama dengan C min mu per standar deviasi per akar N. 0,03 sama dengan P, Z lebih dari sama dengan C min 200 per 100 per akar N. Kemudian dari tabel Z, 0,03 sama dengan P, Z lebih dari sama dengan 1,88. Dibandingkan C min 200 per 100 per akar N sama dengan 1,88 atau C min 200 sama dengan 1,88 dikali 100 per akar N. Kemudian beta sama dengan P, di mana terima H0, di mana H1 benar. Terus sama dengan 1 min P tolak H0, di mana H1 benar. Pangkat 1 min beta diberikan 1 min beta sama dengan P tolak H0, di mana H1 benar. Kemudian sama dengan P, X bar lebih dari sama dengan C. 0,96 sama dengan P, Z lebih dari sama dengan C min 220 per 100 per akar N. Sekarang P, Z lebih dari sama dengan 1,75. Itu sama dengan 0,96. C min 220 per 100 per akar N sama dengan min 1,75 atau C min 220 sama dengan min 1,75 dikali 100 per akar N. Dari persamaan 1 dan 2,
kita dapatkan C min 200 per C min 220 sama dengan min 1,88 per 1,75. C min 200 sama dengan min 1,0743 dikali C min 220. Kemudian 1,0743 ditambah C sama dengan 200 plus 220 dikali 1,0743. C sama dengan 436,346 per 2,0743. Kemudian kita dapatkan C 210,3581 atau C-nya 210. Nah, kita udah dapatkan C, terus kita masukkan C ke dalam persamaan 1. C min 200 sama dengan 1,88 dikali 100 per akar N. 210 min 200 sama dengan 188 per akar N. Akar N sama dengan 18,8. Kemudian kita dapatkan N-nya 353,44 atau N-nya sama dengan 353. Ya, benar ya. Jadi itu kalau alfa diambil mu pada H0. Kalau beta diambil mu pada H1. Maka diperoleh dua persamaan tadi ya. Bisa dicari N dan C-nya. Terima kasih Aisyah. Terima kasih kembali, Ibu. Jadi Ibu lanjutkan ya. Ini untuk share screen berikutnya. Ini kan kemarin ini base critical region, jadi daerah penolakan terbaik ya. Jadi daerah penolakan terbaik, kalian mencari, jadi di sini dinyatakan H0 dan H1, simple hypothesis. Kemudian kita mencari rasio dari likelihood untuk H0 dibagi likelihood untuk H1. Nah, di situ didapat fungsi. Kemudian kita memperoleh daerah kritisnya, ini menggunakan kriteria Newman-Pearson. Definisi 861, misalkan kita memiliki simple hipotesis H0, theta sama dengan theta 0, H1 theta sama dengan theta 1, maka C itu daerah kritis terbaik dengan ukuran alfa, sehingga alfa adalah peluang C theta 0, maka C itu adalah daerah kritis terbaik jika diperoleh peluang C theta 1 lebih besar sama dengan peluang D theta 1. Jadi ini peluang menolak H0 jika H1 theta sama dengan theta 1 itu selalu lebih besar dari peluang tolak H0 untuk theta 1 yang lain. Nah, di sini teorema 861 syarat untuk lemma Newman-Pearson. Misalkan X1, X2, Xn, sampel acak ukuran N dari distribusi dengan PDF atau PMF, jadi FKP atau ini FKP itu untuk distribusi kontinu, kemudian fungsi massa peluang FMP untuk distribusi diskrit, dengan peluangnya Fx theta, di mana theta 0 dan theta 1 ini dua nilai theta yang mungkin yang diuji pada H0 dan H1. Kemudian dicari L theta, fungsi likelihood-nya, perkalian dari Fx1 theta sampai Fxn theta. Kemudian ada bilangan konstan K dan C sehingga memenuhi satu peluang X1 Xn anggota C jika theta 0 adalah sebesar alfa. Jadi ini sama dengan identik daerah penolakan ya. Peluang tolak H0, theta 0 itu pada H0 benar, itu sama dengan alfa.
Jadi peluang tolak H0 benar sama dengan alfa. Yang kedua, rasio likelihood untuk theta 0 dan theta 1 itu lebih kecil sama dengan K untuk X-nya pada daerah penolakan. Kemudian rasio likelihood untuk theta 0 dan theta 1 lebih besar sama dengan K untuk X-nya pada daerah penerimaan. Maka C disebut daerah kritis terbaik sebesar alfa pada uji hipotesis sederhana H0 theta sama dengan theta 0, H1 theta sama dengan theta 1. Jadi ini kriteria-kriteria yang harus dipenuhi pada lemma Newman-Pearson. Penjelasannya. Ini X1, Xn sampel acak dari distribusi normal N mu 36. Kita akan memperoleh daerah kritis terbaik untuk uji hipotesis H0 mu sama dengan 50, H1 mu sama dengan 55. Nah, jadi tadi syaratnya 1, peluang tolak H0 benar itu sebesar alfa. Kemudian kita mencari rasio likelihood dari H0 atau untuk mu pada H0 dengan mu pada H1. Kemudian kita mencari bilangan K tadi. Jadi peluang rasio likelihood-nya ini, nilai rasio likelihood-nya akan lebih kecil K untuk daerah penolakan dan lebih besar sama dengan K untuk daerah penerimaan. Ini adalah rasio likelihood-nya. Rasio likelihood-nya dinyatakan dengan E pangkat -72 dan seterusnya akan lebih kecil sama dengan K. Ini pada daerah penolakan. Ya, kita mencari nilai K ini, kemudian ini dilenkan, diperoleh sebelah kanan ini lengkap, kemudian sebelah kiri ini seper N sigma XI lebih besar sama dengan nilai pada sebelah kanan, kemudian sebelah kiri ini ekuivalen dengan X bar. Sebelah kanan ini dengan batasnya, C-nya. Jadi ini daerah penolakannya adalah X bar lebih besar sama dengan C, di mana C-nya diperoleh dari rumus ini. Ini masih ada bilangan K. Kemudian di sini rasio likelihood mu pada H0 dan mu pada H1 lebih kecil sama dengan K, ini berarti pada daerah penolakan ya, X-nya. Atau X bar lebih besar sama dengan C, pada daerah penolakan. Sehingga lemma Newman-Pearson ini menyatakan daerah penolakannya adalah himpunan X1, Xn, di mana X bar lebih besar sama dengan C. Di sini C-nya itu dipilih besarnya itu sebesar alfa. Jadi misalkan N sama dengan 15, C sama dengan 53. Jadi ini kita memperoleh nilai K ya. Kalau alfa itu tolak H0 benar, maka ini menjadi 0,0228. Jadi ini misalkan N-nya itu 16, C-nya 53. Kita bisa mencari alfanya. C-nya ini fungsi dari K. K ekuivalen dengan ini. Jadi tidak dinyatakan lagi. Misalkan di sini C sekian 53, N-nya 16. Maka di bawah H0 di sini langsung disubstitusikan nilai C tadi 53. Kenapa kosong? Ini.
Dari ini kok kosong ya? Coba sih. Kosong semua ya. Udah, kemarin sudah Ibu kasih ya untuk tugasnya. Apakah kalian sudah apakah sampai di soal bukunya udah dapat belum, Dewi? Sudah, Ibu. Sudah ya. Kemarin PR-nya itu sudah kalian kerjakan atau belum? Hari ini terakhir dikumpulkan. Oh ya. Oke ya, kalau gitu kalian eh, coba dulu untuk soal-soalnya. Mungkin Ibu akhiri dulu ya sampai di sini. Hmm, soalnya bisa kalian kerjakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan keberapa, Dewi? 13, Ibu. 13 ya. Ya, jadi nanti 2 pertemuan lagi sampai ke yang bahan terakhir bab 12 itu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.